Tapi kalau Ahilman tanya, di mana letak kebahagiaan itu? Kadang mohon maaf, banyak orang yang masih salah memahami kebahagiaan. Ada orang yang bilang, saya tuh akan bahagia kalau punya harta yang banyak. Padahal mohon maaf, apakah orang yang hartanya banyak pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu." Kata Nabi, ketahuilah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu namanya apa? Hati. Punya hati yang tenang itu anugerah yang harus kita syukuri. Orang beriman itu bukan tidak diuji, bahkan yang terjadi, makin besar iman seseorang, makin berat ujiannya. Setuju? Yang menggenggam takdir juga Allah. Yang paling tahu isi hati kita juga adalah Allah. Maka rumusnya, kenapa ya hati aku sering gelisah? Coba dicek. Mungkin ada hubunganmu yang sedang berjarak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita datang di tempat ini. Kenapa? Pengen deket sama Allah, pengen kenal sama Allah. Ada satu doa yang Nabi ajarkan, yang doa ini isinya rahasia ketenangan hati. Boleh kita baca? Boleh. Mungkin biar nggak dibolak-balik, yang mau rekam boleh angkat kameranya. Lumayan, status hari Minggu. So, kita baca doanya. Satu kali, teman-teman satu kali. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadhaika wa taqna'u bi'ataika. Perjumpaan dengan Allah. Teman-teman, jangan terpatah terluka dengan dunia yang sementara. Jangan resah gelisah dengan dunia yang sebentar saja. Kenapa? Dunia bukan tujuan kita. Dunia itu bukan tujuan. Dunia itu hanyalah jalan dan jembatan untuk mendapatkan tujuan.
Jangan pernah membangun istana di atas jembatan, karena pasti akan rapuh. Tapi bangunlah istana setelah kita melewati jembatan itu. Hamba dan khalifah Allah, tugas hidup ibadah kepada Allah. Coba saya mau tanya teman-teman, sampai usia saat ini udah tahu belum itu semua? Kadang-kadang kita mungkin masih belum tahu hidup mau dibawa kemana, kita itu ngapain dalam hidup ini. Maka jangan kaget kalau ada ujian yang menimpa jadi rapuh, kalau ada masalah yang datang jadi terjatuh. Kenapa? Karena kita belum tahu esensi hidup mau dibawa kemana. Maka orang yang tenang tahu pentingnya tujuan hidup. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Jangan terlena dengan dunia yang sementara. Akhir hidup bukan dunia, tapi apa? Surga yang kekal selamanya. Harus marah. Bukankah Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita? Coba tanya, ada berapa takdir yang pernah datang kepada kita, yang mungkin sampai hari ini kita masih mengeluh dengan takdir itu? Saya nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada yang hari ini belum bisa nerima dengan rumah tangganya. Mungkin ada yang marah, kenapa aku bertemu dengan pasangan yang seperti ini? Kenapa? Mungkin ada yang belum nerima dengan kondisi anaknya. Mungkin ada yang belum bisa nerima dengan kondisi orang tuanya. Mungkin ada yang belum bisa nerima dengan kondisi sakitnya. Atau mungkin ada yang belum bisa berdamai dengan trauma di masa lalunya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini yang pernah dekat sama seseorang yang gak ada angin, gak ada hujan, kemudian dia pergi. Sakit atau tidak? Sakit kan? Yang kita anggap dia rumah, ternyata hanya singgah. Yang kita anggap dia takdir, ternyata hanya hadir. Yang kita anggap teman hidup, ternyata numpang hidup. Yang kita anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Rencanamu bukan masa depanmu. Jangan terlalu bersedih dengan sesuatu yang tidak sesuai harapanmu. Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Setuju? Taqna'u bi'ata'ika, merasa cukup dengan setiap pemberian Allah. Qanaah. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang itu Allah atau kita? Kita. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, dikasih takdir kurang ridho, ketika beramal kurang ikhlas. Teman-teman, tidak boleh menyerah, tidak boleh terserah, tapi harusnya berserah. Apa bedanya? Kalau menyerah tidak ada usaha, kalau terserah tidak ada tujuan. Tapi kalau berserah, maksimalkan usahanya.
langitkan doanya, hasilnya serah apa? Allah. Kadang dalam hidup sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Lebih tenang. Jangan gelisah dengan yang sudah terjadi. Jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati, syukuri, dan jalani hidup ini bersama Allah yang melembutkan hati. Tenangkan hatimu, bahagiakan hidupmu. Rahmat kasih sayang Allah terlalu berarti untuk dicurigai dengan kegelisahan hati. Pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anaknya, apalagi jika ayah itu punya anak perempuan. Ahilman dengan izin Allah anaknya 4 dan semuanya perempuan. Jadi kalau teman-teman mungkin sering merasa, kenapa ya Ahilman tuh kalau bicara rasanya ke perempuan tuh nyampe misalnya. Karena di rumah saya semuanya perempuan. Jadi izin, ayah jangan mudah menyakiti hati anak perempuanmu. Satu kali hatinya tersakiti, maka jangan kaget akan jadi trauma yang sangat dalam, bahkan terus tersimpan ketika dia tumbuh dewasa. Belajarlah untuk selalu melihat kebaikan dari setiap takdir tentukan. Yakinlah di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang akan membuatmu tersenyum manis. Berprasangka baiklah kepada Allah, berfikirlah yang baik tentang Allah, berucaplah yang baik tentang Allah, maka yakinlah setelah itu akan banyak sesuatu yang baik yang Allah hadirkan untuk kita. Insya